Halo Studio Lovers. Mungkin masih hangat berita soal Gus Miftah bercanda dan memaki menggunakan kata-kata kasar yang mendadak menjadi sorotan setelah kasusnya menghina penjual es teh dengan kata kasar. Hal ini pun menjadi sorotan dan menyayangkan kata-kata yang berasal dari pria yang bernama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman. Bahkan tidak jarang juga banyak yang mempertanyakan soal gelar Gus yang melekat pada namanya itu. Lah emang apa perbedaannya sih dengan gelar Gus dan gelar yang lain seperti Habib? Apalagi nih, sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, tidak jarang gelar-gelar itu disematkan ke beberapa orang. Nah pasti banyak yang penasaran kan, apa sih perbedaan antara Habib dan Gus? Nah yuk kita sama-sama simak penjelasannya pada video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, seperti diketahui seorang dipanggil Habib atau Gus harus memenuhi syarat tertentu. Nah, penyematan itu tidak sembarangan muslim bisa dipanggil Habib atau Gus. Ada gelar yang pada hakikatnya tidak bisa disandangkan begitu saja kepada seseorang. Mereka yang diberikan gelar semestinya harus melalui proses-proses pembuktian yang wajar, sehingga bisa dipanggil sebagai Habib ataupun Gus. Dalam budaya di Jawa misalnya, seringkali mendengar sebutan Habib atau Gus yang disematkan kepada pemimpin atau tokoh spiritual dalam agama Islam. Namun sebenarnya, penamaan Habib dan Gus ini tidak bisa disandangkan begitu saja kepada seseorang, meskipun sudah memiliki pengetahuan agama yang dalam. Nah, mari kita mulai dari Habib ya. Cendekiawan ilmu Al-Quran dan mantan Menteri Agama Indonesia, Quraisy Shihab mengatakan bahwa Habib adalah gelar yang sangat terhormat. Gelar ini semestinya tidak disandangkan kepada sembarangan orang loh Studio Lovers. Nah ada 3 kategori nih seseorang bisa dipanggil atau diberikan gelar sebagai Habib atau Kiai. 3 kategori itu antara lain: 1. Orang itu memiliki pengetahuan agama yang mendalam. 2. Orang itu dapat mengamalkan ilmu yang dimiliki. 3. Orang tersebut dapat mengabdi secara tulus di tengah-tengah masyarakat. Nah, implementasinya kurang lebih begini nih. Seseorang yang sudah bergelar Habib atau Kiai adalah orang-orang yang dapat menjawab pertanyaan lalu memberikan sebuah solusi. Karena ulama menurut Al-Quran merupakan pewaris Nabi. Artinya, orang-orang tersebut mampu memberikan solusi atas problematika, khususnya pada zamannya masing-masing. Nah, maka dari itu Studio Lovers, orang yang bergelar Habib memiliki tugas yang tidak mudah. Dirinya harus mampu mencintai dan dicintai oleh sesama, serta dapat mengekspresikan cinta kepada lingkungannya. Nah, sementara itu, di kalangan Bani Alawiyah atau Sa'adah dari Hadramaut, seseorang dipanggil Habib karena memiliki kriteria telah melalui pendidikan keagamaan dan memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gelar Habib adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari turunan Husain, yaitu putra Ali bin Abi Thalib, dan Siti Fatimah Zahra, putri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan mereka diriwayatkan tersebar ke berbagai lokasi, seperti Lembah Hadramaut, Asia Tenggara, Afrika Timur, dan beberapa negara Arab serta Asia yang akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, mari kita lanjut. Gus. Sebutan Gus sangat umum dan identik di Jawa. Gus adalah sebutan atau gelar yang ditujukan kepada anak muda keturunan kiai di Jawa. Nah, perlu diketahui nih Studio Lovers, Gus ini biasanya dilekatkan kepada anak kandung kiai. Ketika dia naik menjadi pengurus pesantren menggantikan ayahnya, dia akan gelar kiai. Gus yang menyandar di dirinya hilang seperti disadur dari NU. Selain kepada anak kandung nih Studio Lovers, ternyata nih Gus juga bisa loh disematkan kepada anak laki-laki mantu kiai pengasuh pesantren. Mantu kiai akan dipanggil Gus meskipun tidak memiliki garis keturunan kiai. Nah, seorang Gus bisa ditasbihkan jadi kiai
Pada tahap ini, seseorang yang dipanggil Gus itu bisa menerimanya, bisa juga tidak, ya terserah dia. Nah, kalau lebih suka dipanggil Gus, maka dia bisa tetap bergelar Gus daripada Kiai, meskipun sudah naik kedudukan menjadi kepala pesantren warisan ayahnya. Analogi gelar Gus seperti gelar putra mahkota kepada keturunan raja sebagai pewaris tahta. Si putra mahkota kelak akan berganti gelar menjadi raja, tapi bisa juga dia menolaknya. Akan tetapi, tetap akan dianggap sebagai putra mahkota yang sebenarnya. Sebagai perbandingan nih, di Madura, Gus lebih dikenal dengan sebutan Lora. Karenanya di Madura, seorang putra kiai besar akan dipanggil Lora, bukan Gus. Akan tetapi nih, maksud dan tujuannya sama, yakni gelar yang tersemat kepada putra keturunan kiai. Nah, meskipun begitu Studio Lovers, ada juga nih sebuah pengecualian, di mana sebutan Gus juga dijadikan lambang keilmuan dan akhlak sosial seseorang. Nah, Gus tidak hanya sebagai lambang keturunan kiai, melainkan juga penguasaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan. Di masyarakat, kerap terjadi penyematan Gus kepada seseorang yang bukan keturunan kiai dari pesantren. Nah, hal itu terjadi karena anak laki-laki tersebut memiliki kecakapan ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama yang luas dan mendalam. Sehingga secara aura, keilmuan, dan perilaku sosialnya pantas diberi gelar Gus. Berpandangan dari semua aspek di atas tadi nih, maka beda Habib dan Gus bergantung pada garis keturunan dan penguasaannya terhadap ilmu agama. Nah, setelah dapat penjelasannya, jadi jelas ya perbedaannya. Semoga kita tidak salah kaprah lagi nih dalam menilai dan melekatkan gelar keagamaan tersebut. Walau bagaimanapun, gelar-gelar itu tetap yang dinilai adalah perilaku atau akhlak seseorang. Ya nggak nih Studio Lovers? Nah, Studio Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!